Kita akan mempersiapkan bahan perenungan kita pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hari ini sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan, Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan selesai. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Dalam kami menghayati dan mengingat akan kenaikan-Mu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mau untuk turut serta dalam karya memberitakan kabar baik yang telah Engkau nyatakan dan tunjukkan kepada seluruh umat manusia. Melalui apa yang dinyatakan di dalam firman-Mu, di dalam Alkitab, biarlah kehidupan kami, diri kami, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dalam memberitakan karya-Mu di dalam Kristus Yesus. Dan saat ini, sebelum kami membaca kembali dan merenungkan kebenaran firman-Mu, pimpin kami supaya apa yang kami baca dan renungkan bersama-sama pada akhirnya menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Ini kami Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca merenungkan, tapi mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau mengajak kita untuk kita melihat sejenak ke dalam 5 hari raya gerejawi. Dan sambil men-sharingkan tentang bagaimana menggambarkan suasana hati dari 5 hari raya gerejawi. 5 hari raya gerejawi yang paling umum, yang biasanya menjadi dasar kehidupan Kristiani kita. Yang paling pertama adalah Natal. Bagaimana menggambarkan suasana hati Natal? Sukacita. Kayaknya nggak ada sedih duka waktu Natal ya. Semuanya sukacita. Lalu kemudian habis Natal kita ketemu dengan Jumat Agung. Jumat Agung bagaimana menggambarkannya? Nah, ini berbeda. Sedih, duka, semua perasaan yang tanpa sukacita karena Yesus wafat. Kira-kira kayak gitu. Lalu kemudian Paskah, suasananya berganti lagi. Suasananya adalah sukacita. Walaupun kita masih ketemu dengan murid-murid yang memang mereka masih bingung, masih belum ngerti. Contohnya siapa? Thomas. Bahkan para murid yang semuanya datang beberapa minggu yang lalu ya, kita membahasnya. 8 hari kemudiannya mereka masih mengunci diri mereka. Lalu kemudian setelah Paskah barulah kita ketemu dengan kenaikan, yang suasananya sebenarnya sama, agak mirip, tapi ada sesuatu yang membedakan antara sukacita yang paling dekat aja ya, antara sukacita Paskah dengan sukacita di hari kenaikan ini. Boleh saya mau mengajak kita untuk melihat kembali ayat 52. Kalau di ayat 52 kan dikatakan bahwa para pengikut Yesus itu setelah melihat kenaikan Tuhan Yesus, maka mereka pulang ke Yerusalem dan kemudian mereka bersukacita dan mereka berkumpul, berhimpun di Bait Allah tiap-tiap waktu sambil menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Dan sewaktu kita membaca ayat 52 ini, seharusnya kita akan dengan mudah menyadari bahwa untuk bisa sampai di ayat 52 bersukacita dan kemudian memiliki perasaan sukacita yang sama sekali berbeda dengan sukacita Paskah, itu sebuah perjalanan yang cukup panjang. Prosesnya panjang dalam mengikut Tuhan Yesus. Contoh sederhana ya, langsung ambil konkretnya. Sebenarnya kan peristiwa kenaikan ini kalau misalnya mau dibahasakan, ini kali keduanya para murid, para pengikut Yesus kehilangan Yesus, benar gak? 2 kali loh. Pertama saat Jumat Agung, saat Yesus wafat, atau bahkan saat Yesus ditangkap itu mereka udah kocar-kacir gitu ya. Dan kemudian ini kedua kalinya mereka kehilangan Yesus, tapi kali ini karena Yesus naik ke sorga. Jadi sebenarnya enggak ujuk-ujuk langsung bersukacita, pasti ada proses yang cukup banyak untuk sampai pada akhirnya kita membaca dalam perikop kita ayat 52 itu dikatakan para murid bersukacita. Kalau misalnya mengambil 5 hari raya gerejawi itu antara Jumat Agung dengan hari kenaikan, sudah jelas suasananya berbeda. Yang satu duka, sedih. Tapi kemudian beranjak dari situ kita ketemu dengan sukacita. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa ada perbedaan antara suasana Jumat Agung dengan kenaikan. Tetapi antara Paskah dengan kenaikan biasanya kita menyamaratakan bahwa Paskah mereka bersukacita, lalu kemudian kenaikan bertambah-tambahlah sukacita mereka. Gak salah sih, tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa sebetulnya ada perbedaan besar. Sewaktu kita melihat para murid
melihat kebangkitan Kristus yang kita rayakan sebagai Paskah dengan sukacita para murid ketika mereka melihat Yesus naik. Kalau sukacitanya Paskah, mereka sukacita tapi masih bingung-bingung, masih dipenuhi dengan banyak pertanyaan di dalam pikiran mereka. Masih nggak percaya sepenuhnya gitu ya, masih desas-desus, oh Yesus bangkit nih katanya gitu. Baru sampai pada akhirnya, oh iya betul Yesus bangkit. Itu pun mereka masih belum banyak mengerti tentang apa yang sebenarnya terjadi. Betul? Makanya nanti dilihat aja, ada masa sekitar 40 hari dari antara Paskah hingga pada akhirnya kenaikan. Itu Yesus berulang kali menampakkan diri dan kemudian mengajar kembali para muridnya. Jadi kalau misalnya kita melihat di hari kenaikan ini, apa yang paling membedakan? Boleh lihat lagi Alkitabnya. Yang paling membedakan adalah ada di 2 ayat. Di ayat 45, di situ dikatakan apa? Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, ini seperti perjalanan di Emmaus ya. Lalu Yesus membuka pikiran para murid itu yang berjalan sehingga pada akhirnya mereka mereka ngerti, dan dengan pengertian itu mereka bersukacita balik lagi mengabarkan ke semua orang, para murid pada waktu itu. 2 kejadian yang pada akhirnya membuat sukacita Paskah dengan sukacita kenaikan menjadi sedikit berbeda adalah yang pertama itu Yesus membuka pikiran, dan kemudian apa yang menjadi nas pembimbing kita ya, ayat 49. Sewaktu Yesus menjanjikan bahwa sewaktu dia nanti akan terangkat kembali ke sorga, maka Yesus akan menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Dapat perbedaannya antara sukacitanya Paskah para murid pada waktu itu dengan sukacita di hari kenaikan seperti yang kita rayakan hari ini? Oke, saya rumuskan sedikit. Sukacita kenaikan adalah sukacita di mana mereka tidak lagi merasa bingung, tidak lagi merasa tidak mengerti, tidak lagi mereka bertanya-tanya tentang segala sesuatunya. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan pengertian tentang banyak hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga dengan pengertian itu maka mereka bersukacita. Makanya tadi kalau misalnya dibilang sebenarnya ini kan peristiwa kehilangan Yesus yang 2 kali, harusnya mereka sedih dong. Iya, kalau misalnya mereka belum ngerti sedih. Tapi justru karena mereka mengerti tentang segala sesuatu yang sudah diajarkan, segala sesuatu yang sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus, maka walaupun mereka melihat Yesus terangkat naik, sukacita itu tetap ada. Terakhir nih Bapak dan Ibu, saya mau cerita tentang hal yang konkret aja, yang mungkin pernah menjadi bagian pengalaman kehidupan kita masing-masing. Katakanlah ada 2 orang yang sama-sama punya pergumulan berat. 2 orang nih, ketemulah mereka dan kemudian saling cerita. Lalu kemudian yang satu cerita tentang pergumulannya, lalu kemudian yang satu itu bilang, Tuhan Yesus baik sekali ya. Dulu saya begini, menceritakan pergumulannya, tapi kemudian Tuhan Yesus memulihkan kehidupan keluargaku. Yang satunya dengar kan? Yang satunya dengar. Kalau kita yang jadi yang satu ini yang dengar, pasti kita akan bersukacita juga kan ya? Pasti. Siapa yang gak bersukacita sewaktu kita mendengar misalnya satu keluarga dipulihkan atau seseorang yang kita kenal disembuhkan. Walaupun mungkin di dalam pikiran yang satu orang ini banyak pergumulan yang dia sendiri belum tahu jawabannya.
Jadi kadang-kadang berasa, semoga saya nggak salah ngomong ya, berasa aneh sewaktu ada yang bilang Tuhan Yesus tuh baik loh, keluarga saya dipulihkan. Lalu kemudian kita berasa aneh karena apa? Karena ya Tuhan Yesus baik, tapi ini loh pergumulan saya gimana ini? Ini saya senang dengan pemulihan yang terjadi yang dialami oleh kamu, keluargamu, ikut bersukacita. Tapi ini loh pergumulan saya belum kelar-kelar gitu. Nah, itu maksud saya kalau mau mencari gambaran yang konkret tentang sukacita Paskah, kadang-kadang sukacita Paskah itu kita belum banyak mengerti, tapi kita ikut merasakan sukacita. Seperti yang para murid bersukacita, tapi karena mereka melihat Yesus bangkit, tapi mereka belum banyak mengerti tentang mengapa begini, mengapa begitu, kaitannya kemana-kemana, mereka belum banyak mengerti. Biasanya terjadi ketika kita kali pertama ikut kebaktian rumah tangga misalnya, atau kebaktian apapun yang di dalamnya ada sharing dan diskusi. Lalu kita dengar kesaksian saudara kita yang cerita tentang keluarganya, atau kesembuhannya, atau apapun itu. Lalu kemudian kita bersukacita, ikut bahagia, ikut bersukacita, ikut senang. Walaupun di dalam pikiran kita masih bertumpuk pertanyaan yang kita belum mengerti. Kalau buat saya, salah satu cara untuk membedakannya antara Paskah dengan kenaikan adalah, ya kalau misalnya kita belum mengerti, tapi kita sudah bersukacita, kira-kira itulah sukacita Paskah. Tetapi seseorang akan bergerak, berjalan, dan seharusnya tidak berhenti di sukacita Paskah. Kita bersukacita tapi kita nggak mengerti gitu ya. Kenapa? Karena tepat pada waktunya apa yang dialami, apa yang diceritakan oleh, kan tadi 2 orang ya, oleh orang yang ini sebenarnya kan kuasa yang sama, kuasa pemulihan yang sama, kuasa kebaikan Tuhan yang sama, kuasa kesembuhan yang sama, atau bahkan kuasa kebangkitan yang sama akan juga diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada yang satu ini. Kepada, biasanya kita nih yang paling pertama misalnya datang ke kebaktian, lalu kemudian mendengar, dan kali pertama datang gitu ya, dan kita punya pergumulan, lalu kemudian iya Tuhan Yesus baik buat kamu lah. Buat saya masih menggumuli pergumulan ini bagaimana. Nah, sewaktu tepat pada waktunya dia akan ketemu dengan karya kebaikan Tuhan dengan cara yang sama yang awalnya dia tidak mengerti dengan omongan orang ini. Oh, Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus memulihkan. Tapi kemudian dengan cara yang sama yang mungkin dia nggak mengerti juga, tapi yang dia mengerti adalah keluarganya dipulihkan, sakitnya disembuhkan. Dan tepat di saat itu sukacita Paskah yang bersukacita, tapi dia belum mengerti pada waktu itu, tapi karena dia melihat, dia mendengar, dia tahu dengan mata kepalanya sendiri, maka dia mengerti tentang apa yang diomong oleh orang yang tadi ini. Maka di saat itulah menggambarkan apa yang diceritakan dalam perikop kita. Itu bukan lagi tentang kata orang, seperti Paskah kebangkitan Yesus yang perempuan-perempuan datang duluan gitu ya. Lalu kemudian mereka menceritakan kepada para murid, oh itu Yesus bangkit. Oh, apa dibilangnya? Yesus tidak ada di kubur. Kata malaikat Yesus bangkit gitu. Ya berarti kan para murid kata perempuan ini kan, mereka datang. Enggak lagi dengan kata orang, tapi dengan mata kepalanya sendiri, dengan dirinya sendiri yang tahu bahwa Tuhan mengubahkan. Yang walaupun dia nggak mengerti tentang bagaimana cara Tuhan, tetapi karena dia melihat bahwa memang ada perubahan, ada pemulihan, dan pada akhirnya dia mengerti apa yang dia pernah tidak mengerti pada waktu itu. Kalau buat saya, hari kenaikan
mengajak kita untuk melihat bagaimana cara Tuhan menuntun kita untuk semakin hari semakin mengerti tentang banyak hal. Tidak hanya berhenti pada sukacita yang katakanlah tidak terjelaskan gitu ya. Boleh aja, nggak apa-apa bersukacita tapi kita tidak mampu menjelaskannya, atau bersukacita karena kita melihat sukacita orang lain. Bukan hanya karena melihat orang lain bersukacita, tapi juga karena sukacita itu memang ada dalam kehidupan kita. Jadi selamat menemukan sukacita kenaikan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.